Selamat siang, perkenalkan saya Agus dari Japan Indonesia Asauri. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang cara menggunakan alat pengukur pH tanah. Kalau dalam bahasa Jepang ini sering disebut dengan sangdoke. Sebelum memulai mengukur tanah, sedikit saya beri penjelasan terkait dengan pH tanah itu sendiri. pH 7 berarti bersifat netral. Yang lebih dari pH 7 bersifat alkali dan kurang dari pH 7 bersifat asam. Tanah yang pH-nya kurang dari 7 disebut tanah asam dan yang lebih dari 7 disebut tanah alkali. Untuk pertumbuhan sebagian besar tanaman di Jepang, tepat jika pH-nya 5,5 sampai 6,5. Jenis-jenis tanaman dan pH yang tepat untuk pertumbuhannya: pH 6,5 sampai 7,0 itu yang cocok adalah tanaman bayam. pH 6,0 sampai 7,0 tanaman yang cocok adalah lobak, kol, dan tomat. pH 6,0 sampai 6,5 yang cocok adalah tanaman terong dan lettuce. pH 5,5 sampai pH 6,5 yang cocok adalah tanaman stroberi, bawang bombay, wortel. pH 5,5 sampai 6,0 tanaman yang cocok adalah ubi jalar. pH 5,0 sampai 6,5 yang cocok adalah tanaman kentang. Dan terakhir pH 4,5 sampai 5,5 tanaman yang cocok adalah teh atau blueberry. Itu sedikit gambaran. Nah, cara menggunakan alat ini adalah di sini ada tombol on tentunya untuk menghidupkan, kemudian di sini tombol off untuk mematikan. On udah hidup. Di sini ada juga tanda C untuk mengukur temperatur dalam Celcius dan F untuk mengukur temperatur dalam Fahrenheit. Kemudian di belakang dari alat ini ada ada warna kuning. Apabila kita geser ke kiri itu untuk mengukur pH kemudian atau keasaman. Kemudian apabila kita geser ke kanan itu untuk mengukur temperatur dalam Celcius atau Fahrenheit. Nah, kemudian untuk memulai pengukuran pH tanah adalah dengan cara kita basahi dulu tanah supaya kita bisa menancapkan alat ini. Basahi dengan air. Apabila sudah bisa, kita langsung tancapkan. Contohnya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ulangi. Di sini pH tanahnya adalah terdeteksi 6,9. Jadinya yang cocok di sini adalah tanaman bayam, lobak, kol, dan tomat. Nah, berapakah temperaturnya? Kita bisa cek adalah 30 derajat Celcius dalam kondisi dry atau kering. Kita coba lagi ke tanah yang lain, misalnya ini. Kita tancapkan. Kita pindah ke pH tanah. Di sini pH tanahnya adalah 6,4 ya. Ada perubahan sedikit. 6,5
Berarti di sini tanaman yang cocok adalah terong lotus, strawberry, bawang bombay, wortel, ubi jalar, kentang, teh, blueberry. Ya, jadinya cocok apabila apabila pH-nya 6,6. Temperaturnya yaitu sama, 30 derajat Celcius. Pencahayaan matahari di sini di paling atas ada low atau rendah, cahaya matahari rendah. Cahaya matahari ini diketahui dari lampu yang di sini. Nah, itu. Kita pindah lagi, coba ke tanah yang lain. Misalnya ini. Di sini terdeteksi pH-nya 5,0. Nah, jadinya ini pH-nya bisa dibilang tidak normal ya. Jadinya di sini hanya bisa menanam kentang saja. Nih, itu pun dalam pH yang paling rendah yaitu 5,0. Jadi pH ini dapat digolongkan sebagai tanah yang sangat asam. Jadinya apabila kita menemukan atau setelah diukur tanahnya adalah tergolong sangat asam, jadinya bisa diperbaiki dengan membubuhi kapur, kemudian disiram tanah tersebut, lalu kita ukur kembali dengan menggunakan alat ini. Apabila sudah normal sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya di sini yang paling sering digunakan untuk pertanian adalah tanah dengan pH 5,5 sampai 6,5. Apabila sudah mencapai titik tersebut, maka pertanian dapat kita mulai, sehingga hasil dari pertanian pun akan menjadi baik ya. Kalau di sini kita lihat temperaturnya 31 derajat Celcius, itu keringnya, dry atau kering, pencahayaan matahari rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan alat pengukur pH ini bagi para petani atau yang bekerja berkaitan dengan pertanian. Hendaknya sebelum memulai penanaman tanaman, kita lakukan terlebih dahulu pengukuran keasaman tanah tersebut. Demikian, terima kasih.